Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai pengaruh Hindu-Buddha terhadap Kerajaan Majapahit. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Indonesia 1, dosen pengampu Selvia Santi STH YMA, disusun oleh beranggotakan Ahmad Nur Salim dengan NIM 2013150016 dengan Nurul Ma'rifah dengan NIM 2013150012. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Ketika itu, Jayakatwang Adipati Kediri sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran Arya Wirajaya, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian Wirajaya mengirim utusan ke Daha yang membawa surat berisi pernyataan Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah itu berhasil menjatuhkan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertajasa termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nabi memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, pemberontakan didukung oleh Panji Mahajaya, R.A. Arya Sidi, R.A. Jaranwaha, R.A. Lintang, R.A. Gelatik, dan R.A. Tati. Semua ini disebutkan dalam Praton. Slamet Mulzana menduga bahwa Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintah. Namun setelah kematian pemberontak terakhir atau Kuti, Halayuda ditangkap dan dipenjara dan lalu dihukum mati. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dari penerus Wijaya adalah Jayanegara. Praraton menyebutkan Kalagamet yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintah Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico dan Fordioni, mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah pelapa yang menunjukkannya rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribuana, Kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk.
B. Sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah mengenai berdiri dan berkembangnya Kerajaan Majapahit berasal dari berbagai sumber, yakni yang pertama Prasasti Buntuk pada tahun 1244. Yang kedua, Kidung Harsa Wijaya dan Kidung Panji Wijaya Karma. Yang ketiga, Kitab Paraton. 4. Kitab Negara Kertagama. C. Prasasti-prasasti Kerajaan Majapahit. Prasasti adalah bukti sumber tertulis yang sangat penting dari masa lalu yang isinya antara lain mengenai kehidupan masyarakat, misalnya tentang administrasi dan birokrasi pemerintah, kehidupan ekonomi, pelaksanaan hukum dan keadilan, sistem pembagian bekerja, perdagangan, agama, kesenian maupun adat istiadat. Dari Majapahit lebih banyak berisi tentang ketentuan sesuatu daerah menjadi daerah perdikan atau sima. Meskipun demikian, banyak hal yang menarik untuk diungkapkan di sini antara lain yaitu yang pertama, Prasasti Kudadu pada tahun 1294. Yang kedua, Prasasti Sukmerta pada tahun 1294 dan Prasasti Balawi pada tahun 1305. Ketiga, Prasasti Waringin Pitu pada tahun 1447. 4. Prasasti Canggo pada tahun 1358. Kelima, Prasasti Karangbogen pada tahun 1387. Keenam, Prasasti Kateden I pada tahun 1392. Prasasti Alasantan tahun 939. Kedelapan, Prasasti Kambang pada tahun 991. Kesembilan, Prasasti Hara-Hara triwulan 6 pada tahun 966. Kesepuluh, Prasasti Worarei pada tahun 1289. Dan 11, Prasasti Maribung triwulan 2 pada tahun 1264. Prasasti Canggu atau Triwulan 1. D. Raja-raja yang memimpin Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya bergelar Kertajasa, menikah dengan keempat putri dari Kertanegara, yaitu Dah Dewi Tribuaneswari sebagai permasyuri. Setelah menjadi raja, Raden Wijaya tidak melupakan kepada orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Arya Wiraraja diberi kedudukan yang tinggi dan diberi kekuasaan atas daerah Lumanjang dan Balambangan untuk membalas budi masyarakat Kudadu yang pernah menolongnya sewaktu pelarian. Desa Kudadu dijadikan daerah perdikan atau bebas dari pajak. Raden Wijaya akhirnya meninggal pada tahun 1309 Masehi. Saya Ahmad Salim akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Ma'rifah. 2. Jaya Negara 1309 sampai 1328 Masehi. Raden Wijaya mempunyai 3 orang anak. Dari Tribuaneswari mempunyai putra Kalagimet Jaya Negara, dan dari Gayatri mempunyai 2 orang putri Sri Gitarja atau Tribuana dan Dahwiyat. Setelah Raden Wijaya meninggal, Jaya Negara menggantikan sebagai Raja Majapahit, Sri Gitarja sebagai Bre Kahulipan atau sebagai penguasa di Kahulipan, dan Dahwiyat sebagai Bre Daha. Masa pemerintahan Jaya Negara ditandai dengan adanya berbagai pemberontakan. Pemberontakan ini selain disebabkan
karena Jaya Negara lemah, juga karena mereka tidak puas atas kebijaksanaan Raden Wijaya yang dinilai kurang adil dalam memberikan kedudukan imbalan jasa kepada orang-orang yang ikut berjuang. Beberapa pemberontakan pada waktu itu antara lain sebagai berikut. A. Pemberontakan Langgalewi pada tahun 1309 Masehi. Langgalewi merasa tidak puas karena ia menginginkan kedudukan Patih Majapahit, tetapi yang diangkat justru Nambi, anak ayah Diwaraja. Pemberontakan ini dapat dipadamkan dan Langgalewi sendiri terbunuh. B. Pemberontakan Lembu Sora pada tahun 1311 Masehi. Ia masih memiliki hubungan keluarga dengan Langgalewi karena difitnah, maka ia memberontak. Pemberontakan ini juga berhasil dipadamkan. C. Pemberontakan Nambi tahun 1316 Masehi. Nambi yang sudah menjadi patih ternyata juga kecewa. Hal ini disebabkan tindakan Mahapati yang ingin menjadi patih Majapahit. Nambi melancarkan pemberontakan. Pemberontakan Nambi akhirnya dapat dipadamkan. D. Pemberontakan Kuti pada tahun 1319 Masehi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan yang paling berbahaya. Kuti berhasil menduduki ibu kota Majapahit. Raja Jaya Negara terpaksa melarikan diri ke daerah Badender. Ia dikawal oleh sejumlah pasukan Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Berkat kecerdikan Gajah Mada, akhirnya pemberontakan Kuti dapat dipadamkan. Raja Jaya Negara dapat kembali ke istana dengan selamat. Jaya Negara kembali berkuasa karena jasanya. Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan pada tahun 1321 Masehi. Gajah Mada diangkat menjadi Patih Daha. 3. Tribuana Tunggadewi 1328 sampai 1350 Masehi. Jaya Negara ternyata tidak meninggalkan seorang putra. Sebagai Raja Majapahit berikut semestinya adalah Gayatri. Akan tetapi Gayatri waktu sudah menjadi bisuni. Oleh karena itu Gayatri kemudian menunjuk dan mewakilkan putrinya yang bernama Tribuana Tunggadewi sebagai Raja Majapahit. Dengan demikian Tribuana Tunggadewi menjadi Raja Majapahit atas nama Gayatri. Pada tahun 1331 Masehi, timbul pemberontakan Sadeng dan Keta di daerah Besuki. Pemberontakan ini cukup berbahaya. Gajah Mada diberi tugas untuk memadamkan pemberontakan itu. Berkat kegigihan Gajah Mada, pemberontakan Sadeng dan Keta dapat ditumpas karena jasa-jasanya yang begitu besar. Gajah Mada diangkat menjadi Majapahit. Pada upacara pelantikannya sebagai Mahapati, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang kemudian ternyata terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Isi dan maksud dari Sumpah Palapa adalah Gajah Mada tidak akan makan palapa, garam atau rempah-rempah, tidak akan bersenang-senang, tidak akan beristirahat sebelum seluruh kepulauan Nusantara bersatu di bawah panci-panci kerajaan Majapahit. Sekalipun sumpah itu mendapat ejekan, tetapi Gajah Mada bertekad untuk mewujudkannya
Gajah Mada terus berusaha menaklukkan daerah-daerah di Nusantara yang belum mau tunduk terhadap kekuasaan Majapahit. 4. Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Tahun 1350 Masehi, Gayatri atau Raja Patni meninggal dunia. Dengan demikian, Tribhuwanatunggadewi yang menjadi raja atas nama Gayatri juga harus turun tahta. Ia kemudian digantikan oleh Hayam Wuruk, putra dari Tribhuwanatunggadewi dan Kertawadana. Waktu itu usia Hayam Wuruk baru 16 tahun, sehingga tepatlah nama Hayam Wuruk yang artinya ayam jantan muda. Walau masih muda, tanda-tanda kepiawaian dan kecerdasan Hayam Wuruk sudah terlihat. Ia bergerak kemudian Raja Sanegara. Jasa Gajah Mada tetap menjabat sebagai Mahapati dan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada, Majapahit mencapai zaman keemasan. Wilayah kekuasaan Majapahit saat luas bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang, yakni mencakup sebagian sebesar wilayah Nusantara sekarang ini dan Malaysia. Oleh karena itu, Majapahit juga dikenal dengan sebutan negara nasional kedua di Indonesia. Seluruh kepulauan di Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Runtuh Majapahit dan kedatangan Islam. Dalam tradisi Jawa ada sebuah konogram atau Chandrasengkala yang berbunyi sirna hilang ke taning bumi. Sengkala di konon adalah tahun berakhir Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti Sengkala ini adalah sirna hilang kemakmuran bumi. Namun demikian, yang sebenarnya digambarkan oleh Chandrasengkala tersebut adalah Gugu Beketabumi, Raja ke-11 Majapahit pada tahun 1478-44 oleh Giridrawadana. Dalam berita Portugis, runtuhnya Majapahit pada permulaan abad 16 tahun 1520 Masehi. Menurut berita tersebut, pada tahun 1489, orang-orang sebelah timur semua masih menyembah berhala kecuali di Malaka, pantai Sumatera, kota-kota besar di pantai Jawa dan Kepulauan Maluku memeluk agama Islam. Masyarakat Muslim ke Majapahit. Sebenarnya sejak sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, sebagian komunitas Muslim sudah muncul di Jawa. Ini terbukti dengan hasil penelitian bahwa di komplek Makam Troloyo, satu situs yang diduga kuat merupakan bekas pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit, ditemukan makam Islam yang nisan kubu berangka tahun 1281 Masehi. Artinya bahwa sebelum Kerajaan Majapahit itu berdiri di situs sudah terdapat komunitas Islam. Dengan demikian juga misalnya di partai utara Jawa Timur telah ditemukan komplek makam Muslim. Kesimpulannya,
Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Setelah pemerintahan Raden Wijaya berakhir, tahta Majapahit jatuh ke tangan putranya, yakni Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, Gajah Mada muncul pertama kali sebagai anggota pasukan pengawal raja. Jasanya mulai terlihat saat terjadinya pemberontakan Rakuti. Setelah Jayanegara wafat, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi naik tahta menggantikannya. Saat pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi terjadi pemberontakan Sadeng yang mampu dipandamkan oleh Gajah Mada. Sumpah Palapa juga diikrarkan pada masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Setelah pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi berakhir, Hayam Wuruk putranya menggantikannya. Hayam Wuruk memerintah bersama dengan Gajah Mada sebagai Peti Amang Kobumi. Hayam Wuruk merupakan tipe seorang pemimpin oleh demokratis, sedangkan Gajah Mada pemimpin pasukannya dengan koleksif. Walaupun tipe kepemimpinan mereka berbeda, keduanya mampu membawa Majapahit ke masa kejayaannya. Kejayaan Majapahit yang paling menonjol adalah luasnya daerah kekuasaan Majapahit yang merupakan wujud dari Sumpah Palapa. Hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak selamanya baik. Hubungan mereka merenggang karena peristiwa perang Bubat. Dalam kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada terdapat banyak nilai karakter yang dapat diteladan generasi masa kini. Beberapa nilai tersebut adalah lain nilai nasionalis, nilai religius, nilai bertanggung jawab, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai percaya diri, nilai menghargai keagamaan, dan nilai demokratis. Sekian, terima kasih presentasi hari ini. Saya kira kilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.